Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Nahmadullah wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ala man tabi'ahum bi ihsan yawma yanfa'u malu wa la nun illa Allah karim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahun laysa lana rabbun siwah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Wa ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mari kita lanjutkan pembahasan kita untuk memahami makna kalimat-kalimat dalam Al-Qur'an, yaitu pada ayat 53 surat Al-An'am, kelanjutan daripada masalah beberapa tuntutan dalam menghadapi masyarakat. Tema itu dimulai ayat 50 sampai dengan 53. Mari kita baca lebih dahulu ayat 53 dan ayat 54 serta 55, 3 ayat. Ayat 53 adalah akhir penjelasan tentang beberapa tuntunan dalam menghadapi masyarakat Islam. Kita baca mulai wa kadzalika fatanna ba'dahum. Kita teruskan ayat 54. Wa iza ja'akal ladzina yu'minuna bi ayatina, sampai pada akhir ayat 55 yang berakhir pada walitastabina sabilul mujrimin. Mari kita tilawat dengan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala tentang tilawatil Quran, yaitu mengharap ridhonya, dan kita tambah dengan pembahasan hal-hal yang berkaitan dengan makna dan kandungan ringkasnya. Ayat 53, 54 dan 55. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa kadzalika fatanna ba'dahum bi ba'dhin liyaqulu aha'ula'i mannallahu 'alaihim min bainina alaysa Allahu bi'a'lama bisyakirin. Wa idza ja'aka alladhina yu'minuna bi
فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. Sadaqallahul azim. Mari kita fahami ayat 53. Masih dalam kaitan firman-firman Allah yang menerangkan beberapa tuntunan dalam menghadapi masyarakat. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dakwah ilahiyah, misi ilahi, risalah itu yang berisi keimanan dan tauhid, lalu hukum-hukum syariah yang mengandung perintah dan larangan, serta kandungan-kandungan ayat yang lain, serta memberi contoh perilaku akhlakul karimah. Beliau sampaikan dalam kurun waktu 13 tahun di Mekah dan 10 tahun di Madinah. Itu beliau sampaikan pagi, siang, sore, malam, setiap hari. Berhasil menanamkan keimanan dan tauhidullah di Makkah. Namun tantangan tidak sedikit yang dialami oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah Islam rasanya mempunyai kekuatan di luar kota Makkah, yaitu di Madinah. Maka Nabi diperintahkan hijrah ke Madinah untuk melanjutkan apa yang dikehendaki oleh Allah buat seorang sesudah beriman. Mari kita terjemahkan ayat 53. Wa kadzalika fatanna ba'dahum bi ba'din. Wa kadzalika, dan demikianlah itu apa yang diterangkan di dalam ayat 51, 52, ayat 50, 51 dan 52. Ini fatanna, kami menguji. Ya, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan risalah ilahiyah kepada masyarakat itu, ada yang menerima, ada yang kontra, mendustakan, menolak, bahkan memusuhi. Di Mekah yang tunduk ini minoritas. Tetapi di tengah-tengah masyarakat yang beriman minoritas di Mekah, dengan diam-diam Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah di luar kota, khususnya di musim haji. Jadi haji waktu itu masih ada, Pak, tapi belum haji yang dikehendaki oleh syariat Islam, yaitu haji di masa jahiliyah. Orang-orang yang datang ke Mekah oleh Nabi di pertengahan jalan sebelum masuk Mekah disampaikan dakwah, dan ini berhasil. Dibawa pulang ke tempatnya masing-masing, umumnya di Madinah. Maka di Madinah rupanya yang mau beriman dan mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini mayoritas.
Oleh karena itu Nabi disuruh pindah ke sana karena di sana banyak ansarullah, penolong-penolong Allah. Fatanna, kami menguji di Mekah dan nanti di Madinah juga diuji, yaitu perlawanan, permusuhan dari orang kafir musyrikin Mekah yang disponsori oleh ahlul kitab, kafaru min ahlul kitab, dan orang-orang munafik di Madinah. Jadi baik di Mekah, di Madinah itu Nabi diuji. Fatanna, kami menguji ba'dhum bi ba'din. Ba'dhum, sebagian mereka, bi ba'din, dengan sebagian yang lain. Jadi di Mekah ada yang beriman, sebagian minoritas, dan sebagian yang lain mendustakan, bahkan menentang dan memusuhinya. Liyaqulu, supaya mereka mengatakan. Apa yang mereka katakan? Ahaulai. Itu satu kata, Pak, satu kalimat ya. Kalimat menurut bahasa Arab. Kalau kata menurut bahasa Indonesia. Ahaulai. Inikah haulai orang-orang, apakah ini orang-orang yang manallahu, telah dianugerahi oleh Allah alaihim, atas mereka. Manallahu, kalau diterjemahkan bahasa Indonesia, Allahu manna alaihim. Kalau diurut menurut susunan ayat, telah menganugerahi Allah itu alaihim, atas mereka. Para jamaah yang terhormat, memang setelah dakwah Islam yang disampaikan, para masyarakat yang menerimanya itu beragam. Yang menerima itu adalah atas anugerah Allah Subhanahu wa taala. Yang menolak itu adalah pembangkangan dari orang-orang yang tidak beriman, yang nantinya kalau terus-menerus sampai memusuhi dakwah Islamiyah akan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam peringatan-peringatan yang untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu kalau tidak bertobat sebelum ajal akan mendapatkan siksaan di akhirat buat selama-lamanya. Ini manallahu alaihim min bainina, Allah telah menganugerahi alaihim, atas mereka, min bainina, dari antara kita. Kenapa kok dari antara? Ada yang mau, ada yang tidak. Alaihissallahu laisa, apakah tidak atau bukankah, tidakkah Allah itu di'alama, lebih mengetahui, bisyakirin, orang-orang yang mau bersyukur. Wa kadzalika, demikianlah, fatanna, kami menguji, ba'dhum bi ba'din, sebagian mereka dengan sebagian yang lain, liyaqulu, agar mereka berkata, ahaulai manallahu alaihim min bainina, ahaulai, inikah orang-orang yang manallahu, yang Allah telah anugerahi, alaihim, atas mereka, min bainina, dari antara atau di antara kita. Alaihissallahu, tidakkah Allah di'alama, lebih mengetahui, bisyakirin, terhadap orang-orang yang mau bersyukur.
sebelum kita beri penjelasan ringkas, mari kita terjemahkan, yaitu terjemahan bebasnya ayat 63 halaman 92 Pak ya. Dan demikianlah kami telah menguji sebagian mereka dengan bagian yang lain, supaya mereka mengatakan, inikah orang-orang yang telah dianugerahi Allah atasnya di antara kita? Tidakkah Allah lebih mengetahui terhadap orang-orang yang bersyukur? Ini perlu penjelasan ringkas Pak. Kami ambil penjelasan mesti dari penjelasan yang pernah disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Para jamaah yang terhormat, kalau kita perhatikan dari firman Allah ayat 53 surat Al-An'am ini, yaitu perumpamaan yang diterangkan pada ayat-ayat yang sebelum ayat 53 ini adalah semacam ujian, cobaan dari Allah Subhanahu wa taala ya. Cobaan itu sengaja diberikan oleh Allah untuk menguji dan memperkuat iman orang-orang yang benar-benar beriman. Jadi di Mekah yang beriman minoritas, sebagian kecil, maksudnya kurang dari separuh. Itu diuji oleh Allah, apakah mereka benar-benar beriman atau beriman karena main-main, atau beriman secara takut-takut. Itu cobaan Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada mereka, di mana cobaan itu diberikan oleh Allah untuk menguji dalam rangka agar imannya kuat. Sesuatu rencana, dan setelah dilaksanakan, pelaksanaan itu diuji apa sesuai dengan rencana. Orang yang beriman di dalam memperkokoh keimannya itu perlu diuji, Pak. Kalau diuji itu tetap beriman, nah ini adalah wala ya'lamannallahu allazina amanu. Allah mengetahui dengan sebenarnya mereka beriman secara yakin teguh. Dan orang yang beriman mau mempertahankan keimanan dan mau memperjuangkan keimanan itu manakala diganggu oleh orang-orang kafir. Para jamaah yang terhormat, Allah Subhanahu wa taala menghadapi pelecehan-pelecehan orang yang tidak beriman, khususnya di Mekah waktu itu. Sebaliknya, orang-orang yang kurang atau tidak beriman pasti tidak lagi mau bersabar untuk merasakan nikmatnya iman. Cobaan dan ujian, perhatikan manallah ya, diberikan Allah dalam beraneka bentuk, dalam aneka ragam. Ujian itu bermacam-macam diberikan oleh Allah. Ada kalanya cobaan itu berupa perbedaan-perbedaan yang terdapat di antara manusia. Ya, ingat seperti Nabi Isa oleh Allah Subhanahu wa taala dalam usia yang dini, usia masih hitungan harian, ketika ibunya ditanya dan dilecehkan oleh masyarakat, ya ukhta Harun, wahai saudara Harun, maka na abuki imra'asau wa ma kanat ummuki baghiyah. Maryam mempunyai anak yang masyarakat tidak tahu asal usul suaminya. Memang Allah mengendaki Maryam diamanati untuk melahirkan seorang
laki-laki bernama Isa ibnu Maryam. Mereka tidak tahu yang sebenarnya. Lalu masyarakat beragam tuduhannya. Ada yang mencemooh, ada yang mau menghukum, dan ada yang mau beriman, tapi imannya beragam. Mula-mula dituduh bahwa keluarga Harun yang mestinya keluarga baik-baik. Wahai Maryam, ayahmu bukan seorang penjahat, artinya orang baik-baik. Dan ibumu bukan wanita pelacur. Maksudnya apa? Kamu punya anak itu dari mana? Kan prosesnya Maryam diberitahu oleh Allah, ini dari Allah. Dan yang demikian itu buat Allah gampang saja. Ini. Lalu ketika bertanya, Maryam dipesan oleh Allah, kamu jangan bicara. Inni nazartu lirrahmani shauma. Aku bernazar untuk puasa bicara. Kalau kalian bertanya, ini dengan isyarat tangan, tanya kepada anak yang saya gendong ini. Di saat itu kemudian Allah Subhanahu wa taala membuat ujian. Yang biasa anak kecil tidak bisa bicara, kali ini bisa bicara. Ini ujian. Bagaimana keyakinanmu, tanggapanmu? Apa kata Isa pada waktu Isa bin Maryam pada waktu masih di dalam buayan itu? Inni Abdullah, aku ini hamba Allah. Ataniyal kitab, surat Maryam Mbak Ilwa. Aku telah diberi kitab. Waja'alani nabiyya, dan aku dijadikan nabi. Dan aku diperintahkan berbuat baik kepada ibuku, dan seterusnya ayat itu. Dengan ucapan ini menjadi ujian, Pak. Dan ujian mereka yang beriman, yang percaya bahwa ini betul-betul seperti apa yang dikatakan, mereka beragam. Tidak mungkin manusia biasa umur sekian hari baru bisa kok sudah bicara. Perbedaan apa? Mereka mengatakan ini anak Tuhan. Ya, jadi fitnah mereka. Sudah beriman, tapi semestinya imanlah seperti apa yang dikatakan, aku ini hamba Allah. Dijadikan kitab, dijadikan nabi, diberi kitab, selesai. Tapi mereka percaya, tapi ini bukan main, ini anak Allah ini. Oh, pertama. Yang kedua, bukan anak Allah, tapi ini Tuhan yang menjelma di tengah-tengah manusia. Perbedaan pendapat ya, mengatakan ini anak Tuhan, ini Tuhan menjelma kepada manusia. Kelompok yang ketiga, aku percaya seperti apa yang diucapkan anak yang dalam gendongan itu, yaitu kawulane Gusti Allah, hamba Allah, diberi kitab, dijadikan nabi, dan pribadinya disuruh berbuat baik kepada ibunya. Perbedaan itu namanya ujian, Mbak. Dalam ujian itu ada yang lulus, ada yang tidak. Ternyata yang lulus adalah kelompok yang mengatakan, meyakini apa yang diucapkan oleh Maryam itu. Nabi Muhammad SAW setelah menyampaikan dakwah, terutama menyampaikan berita hasil Isra Mi'raj, itu tanggapan masyarakat beragam. Ada yang karena tidak percaya dari iman menjadi kafir lagi, namanya Mut'im bin Adi. Kemudian yang lain, golongan Abu Jahal dan teman-temannya tidak percaya sama sekali. Ini gedabrus. Gedabrus itu omongan-omongan yang berbual, Pak. Dianggap ngomong sembarangan ini. Karena cerita Isra Mi'raj itu menurut mereka tidak masuk akal. Isra berangkat dari Makkah tengah malam, terus ke Palestina, Masjid Baitul Maqdis. Setelah itu Mi'raj naik ke alam yang tinggi, kemudian kembali subuh. Mereka menganggap ini perjalanan biasa. Tidak mungkin, karena jarak antara Mekah dan Palestina itu kalau unta berjalan cepat 1,5 bulan, kalau pulang pergi berarti 3 bulan. Ini kok setengah malam.
Tidak bisa kami terima ini. Ragamnya ada 3 juga. Ada seorang karena tidak percayanya sesudah beriman kembali menjadi kafir seperti Mut'im bin Adi. Contoh itu. Malah dia meloncat-loncat sambil membuka kainnya di hadapan Nabi Muhammad SAW. Karena dianggap tidak masuk akal dari beriman menjadi kafir kembali. Golongan yang mayoritas tidak mungkin tidak percaya. Golongan yang ketiga, Abu Bakar datang. Ada apa ini? Muhammad cerita demikian. Siapa yang cerita? Muhammad. Bagaimana pendapat kalian tentang Muhammad? Muhammad itu selama ini pernah berdusta atau tidak? Kau percaya atau tidak? Orangnya amanat atau tidak? Semua mengatakan amanat, tapi kali ini tidak cocok saya. Itu pribadi Abu Bakar As-Siddiq. Kalau Muhammad yang mengatakan, aku percaya. Karena kalian sendiri meyakini bahwa Muhammad itu sebelum jadi Rasul, kalian mengakui Muhammad Al-Amin. Muhammad itu dipercaya. Isya telah memanggil kita. Mari kita akhiri kajian kita ini doa kafaratul majlis. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.